Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah segala nikmat yang menunjang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang menghantarkan kita berada di atas jalan Allah Jalla wa ala. Nikmat yang menghantarkan kita semakin dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ibadah sifatnya adalah segala sesuatu yang mendatangkan dan mengundang cinta dan ridha Allah Jalla wa'ala dengan segala bentuk ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang batin. Salawat dan salam semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji pelajaran-pelajaran penting dalam pembahasan sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan kita kaji, yang akan dikaji oleh Al-Ustaz Salim Al-Muhdar hafizahullah taala, yaitu berkaitan dengan Bilal bin Rabah. Mungkin bukan fokus pada ceritanya, akan tetapi pelajaran-pelajaran berharga yang dipetik dari kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik, mari kita simak apa yang akan dibahas oleh Al-Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan dari ilmu yang akan kita kaji, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Ustaz, tadi kita sedikit menyinggung saja ketika bincang-bincang, Masya Allah ya, memang jiwa dan rasa kita benar-benar hadir ketika, apalagi kisah yang sangat masyhur ketika Bilal bin Rabah ini didatangi dalam mimpinya saja, didatangi dalam mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui, beliau sempat adzan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak tahan karena cintanya, rindunya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa yang mendasari beliau sampai beliau ini ya begitu bisa mencintai, begitu bisa menjiwai kecintaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghadirkan itu semuanya agar kita menjadi orang-orang yang ya secara langsung atau tidak langsung bisa meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان أخوات، رحمني رحمكم الله، وبالخصوص طلبة معهد قصر القرآن. فتح الله عليكم فتوح العارفين وجعلكم هداة الصالحين حفاظ القرآن الكريم حتى تكونوا من أهل الله في أرضه. اللهم آمين. وبالخصوص أستاذنا الفاضل أخينا الكريم العزيز أبو بكر الأخضري حفظه الله ورعاه، وتعالى الله بطول حياته وكسر الله أمثاله وفي رعاية الله وحفظه. Ikhwani al-a'izzah rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini tentunya kumpulnya kita, bertemunya kita kembali di tempat ini, semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, Baitullah khairul biqa'i 'alal ard, paling mulianya tempat yang ada di atas muka bumi adalah Baitullah, sehingga satu-satunya tempat seseorang yang masuk berada di dalamnya disunnahkan, bahkan sangat ditekankan. Sebagian ulama mengkategorikan wajib, lakin bukan wajib dzatiyah, tapi wajib sanawiyah, yaitu memberikan hormat kepada masjid. Sehingga satu ketika Nabi sedang khutbah Jumat, melihat seseorang yang datang terlambat masuk ke masjid, langsung duduk, Nabi langsung berdoa, "Apa kamu sudah salat?" "Belum ya Rasulullah." "Qul sholli rak'atain." Jadi diperintahkan untuk salat dua rakaat. Ini salah satu dalil dasar dan juga beberapa dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid, sebagian ulama mengkategorikannya wajib sababiyan la dzatiyah, yaitu karena sebab kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang datang di dalamnya berada masuk ke dalam rumah Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sekalipun di Baitullah yang di sana ada Ka'bah, tetap diperintahkan oleh para ulama bukan tawaf, tetapi adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul bait at-tawaf hadis dhaif. Tahiyatul bait at-tawaf hadis dhaif, sehingga disepakati oleh para ulama tahiyatul masjid dilakukan di mana saja, termasuk di Baitullah. Tetapi ada beberapa kriteria tentang masjid. Alat terlihat ini menunjukkan kehormatan, kemuliaan, keagungan tempat di mana kita berada di dalamnya sekarang, yaitu Baitullah. Yang kedua, kita berada di dalam majelis paling utama yang ada di atas muka bumi itu. Karena satu-satunya majelis yang punya label diberikan nama oleh Nabi, Raudhah min Riyadil Jannah. Satu-satunya majelis yang punya gelar, punya nama
taman dari taman surga yang ada di atas muka bumi. Ada dua, satu berada di Madinah, yang kedua yaitu setiap majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengumpulkan kita berada di taman surga Allah Ta'ala yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti masukkan kita ke dalam taman surganya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifuddin azanillah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Kami singgung dua tempat yang mulia tadi, Baitullah dan Raudhah, yang juga berkaitan tentunya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat yang nanti akan kita pelajari biografinya, sejarahnya, perjalanan kehidupannya, adalah seorang sahabat yang dia itu hidup di dalam surga, masuk ke dalam surga, orangnya masih ada di Mekah. Subhanallah, bayangkan. Bilal bin Rabah, subhanallah, sudah masuk surga duluan. Padahal manusianya masih ada di Mekah. Karena ini juga menjadi salah satu wasilah yang mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih besar dan lebih luas nanti insyaallah. Bilal bin Rabah, ada yang kenal dengan Bilal? Siapa nama abahnya? Hah? Siapa nama? Hah? Siapa namanya? Abahnya siapa namanya? Babah. Ibunya siapa? Hah? Muslim. Siapa nama ibunya Muslim? Muslim. Insyaallah ya Muslim. Ada bikinnya baik. Sama aja. Ya, ikut sekali bikinnya. Ya, record suara dari. Siapa nama ibunya Bilal ya Muslim? Siapa yang tahu ibunya Bilal? Hamamah, namanya Hamamah, abahnya Rabah. Dia berasal dari salah satu negeri dulu namanya Habasyah. Tempat pertama tujuan hijrah sahabat radhiyallahu ta'ala. Yang pertama kali menginjak kakinya di Habasyah, hijrah di perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sepupunya Nabi. Siapa namanya? Ja'far al-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib al-Tayyar, yang gelar namanya Tayyar. Siapa raja di sana yang waktu itu raja masuk Islam? Raja dari Najasyi, Hasan Barakafi. Ketika beliau wafat adalah menjadi permulaan disyariatkannya sholat janaiz atau jenazah ghaib
Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, ya Jibril, saudara Najasyi meninggal. Salat jenazah sekarang al-ghaib. Karena beliau berada di negeri di mana di sana tidak disolatkan. Karena salat jenazah ghaib hanya dilakukan di dalam kondisi-kondisi yang sangat tertentu. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah. Sekarang negaranya namanya Ethiopia. Ethiopia. Mohon maaf, Ethiopia adanya di Asia Tenggara apa di Asia? Di Asia Tenggara apa di Asia? Kita tidak ada semua geografinya. Ethiopia berada di benua Afrika. Mohon maaf, kira-kira orang Afrika itu putih kinclong atau gimana? Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya manusia di dalam warna yang banyak sekali. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang sawo matang, dan seterusnya. Bilal termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala ciptakan dari negeri Afrika yang karakter jenis kulitnya hitam, gelap. Kalau melihat aja mungkin tak enak dipandang. Melihat orang yang hitam gelap seperti Bilal, melihatnya aja udah tak enak. Subhanallah. Belum pernah lihat orang yang hitam yang gelap banget gitu. Subhanallah, gak enak melihat. Kita sebelahnya aja juga merasa risih. Subhanallah. Tapi karena yang bersangkutan adalah orang yang ada di dalam hatinya al-iman, subhanallah, mengarahkan iman dari itu warna kulitnya yang hitam menjadi kinclong, menjadi terang benderang. Menjadi setiap orang yang selalu berada di sebelahnya. Dan setiap hamba Allah Ta'ala pasti akan menyebut namanya. Dan bahkan menjadi satu gelar yang ada di rumah Allah. Sampai hari ini siapapun dia pasti akan dipanggil Bilal ketika dia menjadi tukang azan. Subhanallah. Kalau melihat orang dan dia melihat aslinya belum menjadi orang mukmin, mau gak dipanggil Bilal? Apakah mau? Tapi karena sudah ada iman di dalam hatinya, itu yang menyebabkan kulit hitamnya asal usulnya menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh setiap muslim, setiap umat Muhammad di mana saja. Karena ada sesuatu yang ada di dalam hatinya yang merubah karakter asli Bilal yang gelap, ketam, yang gak enak dipandang menjadi sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Dan setiap orang ini selalu berdampingan dengannya, dan yang punya gelar dengan Bilal adalah orang yang pastinya yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mulia yang ada di masjid, orang yang paling mulia yang ada di masjid, al-muadzin, bukan imam. Siapa yang tahu apa sebab? Amin. Ada yang lain? Orang yang paling mulia yang ada di masjid, al-muadzin. Sebab apa sebabnya? Karena tidak ada satu pun hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan iman. Barang siapa menjadi imam akan diangkat derajatnya. Barang siapa yang menjadi imam akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Tapi muadzin, karena dia meneruskan dari pekerjaan tugas wazifahnya Bilal yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsarun nasi ahwalan qunutan yaumil qiyamah al-muadzinun. Nanti di hari kiamat para muadzin menjadi salah satu sinyal yang akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah, dan mereka punya leher yang berbeda dengan leher penduduk syurga lainnya. Ketahuan ini muadzin. Subhanallah.
tapi panjang lehernya bukan sebagai bentuk ciri kekurangan, tapi kemuliaan dari Allah. Perbedaan yang membedakan semua penduduk surga yang ada al-muadzin, karena mereka meneruskan wazifahnya Bilal bin Rabah, muadzin pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah di masa hidupnya, beliau ketika awalnya dari Habasyah masuk ke Jazirah Arab, khususnya di Hijaz yang di tempat di Makkah, menjadi salah satu harta benda miliknya Ibnu Abi Dar dari salah satu suku Quraisy yang ada di sana, yang pada akhirnya Bilal dimiliki oleh Umayyah, majikannya. Kita dulu di Hijaz itu orang-orang kayanya bisa beli orang, bisa beli orang sebelum dapat Islam, sebelum datang agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka beli manusia salah satunya dari Habasyah. Bilal termasuk, dan juga orang tuanya serta juga banyak komunitas yang lain yang seperti Bilal dibeli oleh suku-suku Quraisy yang ada di Makkah. Bilal dibeli oleh Ibnu Abi Dar, yaitu yang akhirnya dimiliki oleh Umayyah sebagai majikan Bilal. Sampai pada akhirnya datanglah cahaya agama Islam di kota Makkah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling awal masuk Islam pada waktu itu, mayoritas yang awal-awal adalah dari masyarakat level muda, dari level muda. Dan itu cukup besar jumlahnya, cukup besar. Termasuk salah satunya Bilal. Ada salah satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada beberapa orang-orang pertama yang masuk Islam, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk juga dari beberapa orang yang utama yang paling awal masuk agama Islam adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kemudian di dalam sejarah dibagi lagi dalam beberapa kategori, dari masyarakat anak, dewasa, orang tua, dari kalangan masyarakat kaum Quraisy, dari masyarakat muda dan seterusnya. Tapi secara umum ketika mereka sudah masuk di dalam komunitas umat Islam, asal usul latar belakang mereka semuanya sudah tidak berlaku lagi, karena mereka ketika masuk di dalam agama Islam, mereka menjadi dalam satu komunitas innamal mu'minuna ikhwah. Sudah tidak, yaitu kembali kepada asal usulnya. Siapapun mereka sampai hari ini, ketika dia seorang muslim adalah saudara kita, dimanapun berada, siapapun dia, apapun latar belakangnya dan seterusnya. Karena Islam tidak mengenal yang namanya yaitu kasta, asal usul keturunan, tingkat, derajat, warna kulit, warna darah, dan seterusnya. Tetapi yang nantinya di komunitas umat Islam yang akan punya peringkat penilaian tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan dari nasabnya, bukan dari hartanya, keturunannya, atau asal usulnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya sudah mulai melangkah ke dakwah jahriyah yang terang-terangan, yang awalnya sembunyi-sembunyi, Bilal termasuk orang-orang yang terdepan di dalam menerima, merespon dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa waktu itu dakwahnya Nabi? Beliau ajak apa itu?
mengajak apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, ya, ada ahsan barakallahu fiik. Itu dia dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi visi misi dari setiap para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Itu menjadi visi utama dari setiap para nabi dan rasul, khususnya dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak umat pada waktu itu ketika di dalam dakwah jahriyahnya mengumpulkan masyarakat di Syekh Ali pada waktu itu dengan terang-terangan mengajak kepada tauhid. Tauhid inilah yang sampai ke hatinya Bilal. Kalimat tauhid yang sampai ke hatinya Bilal. Subhanallah. Sejak pertama kalimat itu sampai ke telinganya dan masuk ke dalam hatinya dan tidak bergetar keluar lagi kecuali rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di dalam beberapa riwayat Bilal bin Rabah ketika dia itu dinego oleh Umayyah dan juga oleh orang-orang yang diperintahkan Umayyah untuk kembali kepada agamanya Umayyah, yang keluar dari lisannya tidak ada yang lain kecuali ahad. Kalimat tauhid. Bagaimana dahsyatnya beratnya siksaan yang dihadapi oleh Bilal adalah siksaan yang paling dahsyat yang dirasakan oleh semua para muda yang mereka masuk Islam, dan tidak sedikit dari mereka yang tidak tahan dengan siksaan sehingga kembali lagi kepada agama nenek moyang orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bilal sangat kuat tahan mantap dengan kalimat tauhid yang sudah ada di dalam dadanya. Kita dengan baik dijelaskan oleh para ulama, termasuk ikonnya sahabat. Ikonnya sahabat. Walaupun beliau mungkin curiga, umurnya di bawah Abu Bakar, di bawah Umar, dan juga di bawah Utsman, tapi beliau adalah ikonnya sahabat. Kira-kira apa bahasa Indonesia? Tokoh atau yang difavoritkan di sana. Subhanallah. Bilal bin Rabah. Apa sebabnya? Karena Bilal satu-satunya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga di umat. Walaupun beliau masih tak ada satu pun sahabat yang tercatat yang masuk surga sekalipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menantunya Nabi. Tidak ada riwayat satu pun yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi ketika masuk surga ada nama mereka, namanya aja tak ada. Namanya aja tak ada. Tapi kalau bilang sendalnya udah muter-muter di surga. Orangnya masih ada di bawah. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Taala masuk ke dalam surga. Pertama kali yang beliau dengar yaitu suara trompa. Nabi bertanya, ya Jibril, suara apa gerangan? Itu suara trompa sahabatku yang Muhammad bin Ali bin Rabah. Subhanallah. Pasti Nabi bertanya, ada apa ini? Subhanallah. Khalid bin Walid, pejuang pendekar ketika mati ada di dalam tubuhnya ada banyak tusukan, sisa pedang, sisa panah lebih daripada 70 titik. Tapi namanya tidak tercantum di dalam surga. Hamzah pamannya Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhu arda asadullah, singa Allah yang tidak ada bisa kalahkan sebenarnya. Ini juga tidak tercatat di dalam surga namanya sebelum pada akhirnya nanti menjadi para syuhada. Tapi Bilal bin Rabah satu-satunya sahabat yang masuk ke dalam surga, sudah ada di dalam surga, sudah muter-muter di dalam surga, sendalnya, rompanya, orangnya masih ada di Mekah. Pertanyaannya, buat bahan renungan buat kita semua. Kira-kira kita apanya yang tidak ada di surga? Kalau kita apanya yang ada di surga? Sahabat saja semuanya khawatir, berharap, dan mereka juga tidak tahu akankah nanti akan menuju ke surga atau ke syaqiyun aw sa'id, itu adalah mutlak otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal jannati aw ilal nar muhaiminun biyadillahi azza wa jalla, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya sahabat yang sudah masuk surga walaupun masih hidup, tapi di masa hidupnya Bilal bin Rabah memegang istiqomah di dalam tauhid yang tidak bisa dibandingin oleh siapa saja di dalam nilai istiqomah. Bilal bin Rabah ketika dia harus berpegang dengan kalimat tauhid yang ada di dalam dadanya, disiksa oleh Umayyah, diseret ke padang pasir, dipanas terik matahari yang sangat panas, ditindih batu di dadanya. Dari saking panasnya di dalam riwayat dikatakan seandainya ada potongan daging ditaruh di atas itu batu, daging itu bisa mati. Subhanallah. Bilal tidak sedikit bergetar, bergerak, berubah. Lisannya tetap menyebut lafzul jalal, Allah ahad, Allah la ilaha illallah. Subhanallah. Walaupun dipaksa oleh Umayyah dan yang lainnya untuk menyebutkan Lata, Uzza, wa Manat dan seterusnya, kembali kepada ajaran nenek moyang kaum Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu. Bilal tetap istiqomah sejak titik awal kalimat tauhid itu masuk ke dalam hatinya, sudah tidak bergerak lagi dan berubah lagi. Ada beberapa sahabat yang lain yang memang kondisinya benar-benar terpaksa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan nilai keimanannya dan diberikan dispensasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena di depan matanya dua-dua orang tuanya dibunuh. Siapa sahabatnya? Sahabatnya siapa namanya? Itu nama abahnya. Ammar ibn Yasir. Ibunya siapa namanya? Perempuan syahidah al-ula di Islam, seorang wanita yang mati syahid yang pertama dalam agama Islam. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Ammar juga disiksa dan diancam, di dalam riwayat dikatakan Ammar diberi dispensasi karena dia hanya sekedar lisannya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya dia tetap komitmen dengan keimanan, walaupun lisannya dia menyebutkan kalimat kekufuran. Satu-satunya sahabat yang langsung mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena situasi kondisi yang terjadi kepada Ammar, yaitu menelan korban kedua orang tuanya, Ammar bin Yasir dan Yasir, dan juga Sumayyah ibunya.
Berbeda dengan Bilal. Bilal tetap istiqomah sampai pada akhirnya ketika sedang disiksa Bilal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sempat melintas di tempat di mana Bilal yang sedang disiksa. Abu Bakar mendengar kalimat tauhid yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar menghampiri majikannya. Ini budak kamu saya ini. Kamu biar gak repot lagi, biar gak nyusahin kamu, nyiksa dia, karena dia sampai kapan pun gak bakal berubah. Mau diapain aja. Apa kata Bilal? Ya Abu Bakar, kamu ingin membebaskan saya karena Allah atau karena kamu mau miliki? Tapi kalau karena Allah, biarkan saya tetap akan menghadapi apa yang terjadi. Tapi kalau kamu ingin memiliki saya, fa'amsim, silakan kamu ambil. Tapi kalau karena Allah, saya akan hadapi karena Allah, bukan karena hasil dari usaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai segitunya Bilal bin Rabah, dia akan tetap hadapi itu siksaan di jalan Allah, karena dia tahu itu siksaan tidak akan sia-sia, bawa pahala dan juga akan semakin meningkatkan derajatnya, tingkatan Bilal bin Rabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya Bilal bisa dilepaskan dari majikannya dan dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah di dalam istiqomahnya beliau radhiyallahu anhu, selain sejak awal beliau sudah komitmen, beliau sudah berpegang teguh dengan kalimat tauhid sejak pertama kali masuk di dalam hatinya. Di dalam perjalanan hidupnya, Bilal bin Rabah juga termasuk sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang agung, yang memiliki prioritas, orang-orang yang ada di terasnya Rasul, orang VIP-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga beberapa sahabat yang lainnya, termasuk orang-orang awail, as-sabiqun al-awail di dalam memeluk agama Islam. Sehingga Bilal dengan perjalanan kehidupannya, tantangan-rintangan yang dihadapinya, penyiksaan yang dia rasakan, kemudian setelah dia berada di dalam Islam, termasuk sahabat yang sangat komitmen di dalam menjalankan apa yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa yang menyebabkan Bilal masuk surga duluan? Padahal dia masih hidup di Makkah. Dan apa asbabul musabbab yang akhirnya menjadi nilai plus dan juga menjadi datangnya rahmat Allah yang menggiring Bilal bisa masuk surga? Apa sebabnya? Nah, salat sunnah itu asal para pemuda. Intinya bukan sholatnya, bukan sholatnya. Para ulama menjelaskan di sana ada nilai sebuah ketundukan yang dilakukan oleh Bilal mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia lakukannya dengan diam-diam, dengan sembunyi, dan dia tidak cerita ke siapa-siapa. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ketika Nabi Mi'raj, Nabi tahu Bilal sudah masuk surga duluan, Nabi kembali dari Mi'raj, dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa masuk surga? Kamu masih hidup di Makkah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang aku lakukan kecuali yang kau contohkan, dan aku selalu menjaga
dalam keadaan suci, baik di pagi, siang, sore, malam, dan setelahnya aku tutup yaitu dengan sholat 2 rakaat. Kalau dalam keadaan begitu dan selesai berwudu dengan sholat 2 rakaat. Di 2 rakaat ini yang dilakukan paling ilahi dan ini juga toladan bagi kita. Jika kita melakukan sebuah amalan wajib khususnya dan juga termasuk sunnah, bagaimana seseorang bisa menjalankannya, yaitu benar-benar dengan hadiral qalbi, khashi'an hadiral qalbi. Itu yang paling berat, dan itulah yang ada pada Bilal ketika beliau melakukan sholat sunnah wudu, dan menjadi sholat sunnah wudu itu adalah nilai pas bagi Bilal. Selain dia melakukannya diam-diam, sebelumnya tidak ada yang tahu kecuali Bilal yang melakukannya. Dia sembunyi-sembunyi melakukan hal tersebut. Ada yang termasuk salah satu kriteria al-ikhlas. Salah satunya, jika kita melakukan sebuah amalan, biasakanlah dilakukannya dengan diam-diam, dengan ditutupi, jangan terang-terangan, jangan cerita ke orang. Sehingga sholat sunnah rawatib yang paling afdal, yang paling utama, dilakukannya di rumah bukan di masjid. Sholat sunnah rawatib yang paling utama dilakukannya di rumah bukan di masjid, kecuali sholat sunnah yang memang ada kaitannya dengan masjid. Sholat tahiyatul masjid, atau mungkin ketika khawatir akan terlambat dengan sholat wajib, mungkin sholat qobliyah dan yang lainnya. Tapi ketika bisa dilakukan di rumah, sholat sunnah yang paling utama saya dilakukan di rumah. Apapun sholat sunnahnya, kecuali sholat tahiyatul masjid dan juga beberapa sholat sunnah yang lainnya. Nanti kita lanjutkan tentang istiqomahnya Bilal yang dia tetap jaga mulai sejak kalimat tauhid masuk dalam hatinya, dalam perjalanan kehidupannya, komitmen di dalam berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhirnya yaitu ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sesuai syarat beberapa poin yang berkaitan dengan istiqomahnya Bilal di dalam menjaga yaitu tauhid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khawfi billah sallallahu alaihi wa rahimahullah. Islam yang ada pada jiwa dan hati Bilal bin Rabah pastinya membuahkan syurga, karena istiqomah bukanlah hal yang mudah. Istiqomah dikatakan di dalam salah satu riwayat dari salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwa istiqomah a'la maratib al-karam, a'la maratib wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Istiqomah yang ada pada jiwa dan hati Bilal bin Rabah pastinya membuahkan syurga, karena istiqomah bukanlah hal yang mudah.
Istiqomah dikatakan di dalam salah satu riwayat dari salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwasanya istiqamah a'la maratibil karamah, a'la maratibil karamah, dari tingkat karomah, anugerah, karunia, pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala istimewakan. Yang paling tinggi dari semua macam-macam bentuk karomah yang ada, yang paling tinggi adalah al-istiqamah, komitmen, berpegang teguh di dalam at-tauhid, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga istiqomah yang ada pada Bilal ibn Rabah membuahkan, mengantarkan Bilal, beliau masih hidup berada di Mekah, sendalnya sudah mutar-mutar di dalam surga. Karena hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain serta ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya al-jannah mawjudatun al-an. Surga ada sekarang, neraka sudah ada sekarang. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan bahwasanya tempatnya surga al-liyin, bahwasanya surga itu di atas, wah neraka itu adalah adanya di bawah tanah. Intinya perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan, tunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surga dan neraka. Bilal ibn Rabah, istiqamah yang kembali kepada Bilal ibn Rabah yang membuahkan surga. Setelah bebas, beliau radhiyallahu an bisa leluasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama setelah berhijrah ke Madinah, beliau radhiyallahu an memiliki suara yang lantang dan juga merdu. Bilal ibn Rabah setelah Allah Ta'ala angkat derajatnya di dunia dan juga nanti pastinya di akhirat dengan beliau masuk surga masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kelebihan kepada Bilal bin Rabah, yaitu dengan suara yang lantang, yang juga bagus, enak didengar, membangkitkan semangat setiap orang yang mendengar azannya Bilal, dan juga menggugah hati siapapun yang mendengar suaranya. Bilal bin Rabah ketika ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muadzinnya beliau, sejak awal disyariatkannya al-adhan. Bilal bin Rabah mengumandangkan adhan, sehingga keistiqomahan yang ada pada Bilal bin Rabah di dalam masa perjalanan kehidupannya setelah at-tauhid yang sudah ada di dalam hati beliau, yang mantap, yang kuat, yang sedikit pun tidak goyah, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak berubah, yang itu menjadi komitmen pegangan beliau di dalam masa perjalanan kehidupannya sampai Nabi pilih beliau menjadi satu-satunya muadzin beliau yang pertama selain beberapa muadzin yang lain yang Nabi juga tunjuk. Tapi Bilal adalah muadzin yang pertama yang mengumandangkan adzan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Tentang syariat adzan pastinya di dalam materi yang lain. Bagaimana adzan itu disyariatkan dan juga bagaimana kronologinya,
apa beberapa usulan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dari beberapa sahabat, sampai akhirnya ada Abdullah bin Zaid bermimpi tentang diajarkan lafaz adzan di dalam mimpinya, yang juga dimimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau mengikrarkan, mentakrirkan, mengasesi, merekomendasikan agar lafaz adzan tersebut atau agar lafaz yang didapat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya dikumandangkan oleh Bilal sebagai, yaitu memanggil salat, untuk mengumandangkan adzan sebagai tanda masuknya waktu salat dan juga mengajak umat untuk melaksanakan ibadah salat. Buah akhir keistiqomahan beliau radhiyallahu an, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan keteguhan keistiqomahan beliau, yaitu Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Di dalam sejarah biografi perjalanan kehidupan Bilal ibn Rabah, pastinya sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk juga yaitu karakter sifat Bilal, istiqomahnya Bilal di dalam menjalankan ajaran agama, ajaran tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pokok inti prinsip utama, yaitu di dalam pelajaran perjalanan kehidupan beliau, bahwa agama Islam ketika memberikan tingkatan derajat kepada seseorang, karunia, anugerah, menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena latar belakang sesuatu yang sifatnya adalah fisik, asal usul keturunan, atau mungkin juga karena harta, atau mungkin juga karena kedekatan dengan seseorang, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Pastinya yaitu seseorang mendapatkan kedudukan, anugerah, karunia, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama karena pilihan Allah, karena ketentuan Allah mutlak, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, sehingga Allah taala yang langsung memberikan penilaian siapa yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada tolak ukur yang utama yang menjadi sebuah motivasi bagi kita semua ketika kita ingin menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan ini bisa diperjuangkan, bisa didapat oleh siapa saja, walaupun pastinya adalah kembali kepada ketentuan Allah, tapi bisa diraih, dan ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Bilal, karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena istiqomahnya, karena berjaga, yaitu menjaga keteguhan di dalam at-tauhid, sehingga Bilal ibn Rabah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun latar belakang beliau setara tentang sosialnya rendah, asal usulnya dari negeri Afrika, bentuk fisiknya yang hitam, yang tidak sedap, tidak enak dipandang, dan juga karena sebab-sebab yang lainnya, tetapi karena ketakwaannya, karena iman dan akidah tauhidnya yang mantap, serta dia berpegang teguh dengan istiqomah di dalamnya, itulah yang menjadi derajat Bilal ibn Rabah menjadi hamba Allah, menjadi seorang manusia, bahkan menjadi seorang sahabat yang diutamakan dari semua para sahabat, karena at-tauhid, karena iman, karena istiqomah yang ada pada hati Bilal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, man batta'a amaluh lam yusrik bihi nasab. Tidak ada jaminan siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, keturunannya,
punya warna darah beda, karena keturunan A, keturunan B, karena asal usulnya ini, itu dan seterusnya. Subhanallah. Semuanya tidak akan memberikan dampak impact terhadap amal seseorang ketika tidak akan memberikan dampak impact terhadap kedudukan seseorang ketika amalnya tidak menjadi amal yang punya prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal seorang hamba yaitu ketakwaan seorang hamba, iman yang mantap, yang kuat, yang punya nilai, yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasabnya, bukan karena asal usul keturunannya dan yang lainnya dan seterusnya. Ini pelajaran yang mendasar, yang prinsip di dalam biografi perjalanan kehidupan Bilal bin Rabah yang harus kita jadikan cermin, toladan, panduan, tuntunan, dan juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seorang muslim, siapapun kita. Ketika kita ingin nanti berkumpul dengan Bilal, ketika kita ingin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, laluilah jalan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah yang beliau dapat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam perjalanan kehidupan seorang as-sahabi ada sebuah nilai yang nilainya itu punya nilai syar'i, nilai syar'i. Ketika perjalanan kehidupan tersebut, ketika kisah, sejarah, cerita tentang sahabat tersebut, yaitu melalui jalur sirah, bukan tarikh. Harus dibedakan antara sirah dengan tarikh. Walaupun sirah sebenarnya lebih spesifik, lebih khusus, hanya yang kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setiap kalimat sirah dia lebih identik memiliki sebuah, yaitu nilai timbangan yang berharga, yang nilainya itu bisa punya nilai syar'i, satu kedudukan dengan as-sunnah, bisa jadi juga yaitu satu level dengan Al-Quranul Karim di dalam nilai syar'inya. Khususnya kembali kepada sirah an-nabawiyah, dan juga sebagian memasukkan as-sirah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sebabnya? Mengapa sirah an-nabawiyah, as-sirah as-sahabah punya nilai syar'i? Beda dengan sekedar tarikh. Para ulama usirah di dalam hal ini sedikit tidak banyak ulama usirah, tapi yang banyak ulama tarikh. Yang kedua, buku sirah sangat langka, tapi yang banyak buku tarikh. Karena setiap sirah di sana punya kode etik yang sangat prinsip, yaitu harus kembali kepada metodologi ulama hadis di dalam menyampaikan riwayat yang berkaitan dengan sirah, khususnya sirah nabawiyah dan juga sirah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tarikh, di dalamnya tidak ada sangkut paut dengan metodologi para muhaddits yang harus memastikan validasinya, yang harus memastikan tentang bersih dan bersambungnya serta nilai dari setiap orang yang membawakan riwayat tersebut sampai kepada ujungnya, sumber utamanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kelebihan as-sirah. Berbeda dengan at-tarikh, karena tarikh yaitu kembali kepada seorang penulis dan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau di mana beliau hidup. Sehingga setiap sirah, khususnya yang kembali kepada sirah nabawiyah, punya nilai yaitu hukum syar'i atau tasyri'i,
Sehingga ketika kita mempelajari biografi perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah kepada sirah nabawiyah yang di dalam penulisannya buku tersebut kembali kepada metodologi manhajul muhadditsin di dalam, yaitu menulis, mengumpulkan, menyampaikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena setiap sirah dia punya nilai syar'i, berbeda dengan yaitu dengan tarikh. Buku sirah nabawiyah khususnya yang sampai hari ini belum diterjemah, dan ini termasuk yang cukup langka sebenarnya, karena wallahu a'lam yang kami ketahui belum diterjemah sampai hari ini, yaitu as-sirah nabawiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Dia Akram Al-Umari, Dr. Dia Akram Al-Umari, dan termasuk juga di dalamnya ada beberapa sirah as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun sebagian ulama mengkategorikan selain sirah nabawiyah masuk di dalam tarikh, tapi tarikh juga di sana juga harus sangat-sangat selektif, khususnya yang kembali kepada tarikh sahabat. Di antaranya yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Khattabi, dan juga Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, dan juga seperti Tabaqat Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengumpulkan menulis tentang tabaqat, tingkatan, yaitu riwayat-riwayat yang berkaitan dengan as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang ketiga, tadi yang kedua tentang poin as-sirah. Kita harus selektif, jangan asal ngambil sumber, jangan asal baca buku, khususnya yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Carilah sirah nabawiyah yang qisas jamaknya, singlenya qisah, pluralnya qisas. Salah satu metodologi di dalam berdakwah, di dalam mengajar, yang juga bisa menjadi inovasi, menjadi alternatif, menjadi pilihan lain untuk menyampaikan ke umat tentang, yaitu kisah-kisah, cerita-cerita, tapi dengan catatan kisah-kisah, cerita-cerita tersebut yang sudah dikemas di dalam riwayat yang sahih. Jangan sekedar kisah yang dari tukang dongeng. Kembalilah kepada yaitu buku-buku, sumber-sumber, kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah sahabat, kisah sahabiyah, kisah tabi'in, dan juga kisah-kisah ulama-ulama yang lainnya yang ditulis oleh para ulama yang mereka itu amanah, mereka itu ahli di bidangnya, dan mereka bertanggung jawab setiap kisah riwayat yang ditulis di dalam bukunya. Sehingga kita harus selektif di dalam memilih sumber, karena ada satu kaidah yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ketika kita akan mengambil ilmu, ketika kita akan bersandar terhadap satu referen, satu sumber atau seseorang yang membawakan cerita, riwayat tentang agama Islam, fandur amman ta'khuruna dinak. Kamu harus selektif, kamu harus hati-hati, kamu harus bisa milih, memilah, kamu harus pandai, kamu harus smart, dan kamu harus hati-hati dari mana dan dari siapa kamu mengambil agama ini. Ini poin yang terakhir. Mudah-mudahan perjalanan kisah hidup Bilal bin Rabah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang penuh dengan pelajaran, ilmu, hikmah, teladan yang pastinya yaitu menjadi cermin buat kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita setelah kita komitmen berpegang teguh dengan sunnah beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, yaitu hendaknya juga berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah yang datang dari as-sahabat radhiyallahu taala anhum, khususnya yaitu al-khulafa'ul arba',
dan juga beberapa sahabat yang lainnya yang memang termasuk sahabat yang bisa dijadikan yaitu rekomendasi di dalam pendapat-pendapatnya, di dalam pelajaran-pelajaran ilmu-ilmunya, walaupun tidak secara langsung masuk di dalam kategori ulama rasyidin seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sa'id Al-Khudri, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lainnya seperti Bilal bin Rabah dan seterusnya. Banyak dari beberapa sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka itu penuh dengan mutiara-mutiara, dengan ilmu-ilmu, dengan lautan panduan dan tuntunan yang bisa kita jadikan pelajaran, pegangan di dalam perjalanan kehidupan kita seorang muslim. Kepada siapa lagi kita akan bercermin kalau bukan dengan salafus saleh yang mereka sumbernya adalah sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah peninggalan warisan generasi cetakan kader dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sanalah yang menjadi rujukan pertama madhab kita, madhab as-sahabah radhiyallahu taala anhum, yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian salafus saleh rahimahumullah. Dan mereka adalah generasi awal yang kita jadikan pegangan dasar, imam, panutan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dari pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, istiqomah di dalam mengikuti langkah-langkah mereka salafus saleh, yaitu imamnya yang paling terdepan adalah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam. Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang mau ingin bertanya? Falyatafaddal. Fas'al. Al-ilmu. Ada yang tahu mahfuzat? Al-ilmu. Al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al. Ketika kita ingin lebih banyak mendapatkan khazanah ilmu lagi, ingin banyak lagi ilmu itu tereksplor, banyaklah bertanya. Ketika di kajian jangan cuma sekedar jadi pendengar budiman. Pendengar budiman, karena khawatir nanti kalau cuma sekedar jadi pendengar budiman, pulang sampai di rumah bukan budiman lagi. Jadi apa? Jadi pelupa. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan dicatat ilmu tadi itu menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu perantara, insyaallah ilmu itu diikat. Ala ilmu sayyidun qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa fa inna minal hamakhati an tazida ghazalatan wa tatrukaha, kama qala Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diwannya. Seseorang yang sudah memburu buruannya, kemudian dia lepas begitu saja tanpa diikat, ini bahlul orangnya. Sama seseorang yang masuk di majelis ilmu, dia pengen belajar, pengen dapat ilmu, subhanallah, cuma didengar doang, tidak dicatat, gak mungkin itu yang namanya memori akan cepat atau akan kuat untuk menerima ilmu yang didapat tanpa dengan dicatat. Al-ilmu saydun, karena ilmu bagaikan barang luar. Segeralah tangkap, segeralah raih semaksimal mungkin dan ikat, simpan, kemudian diulangi, dibaca dan diamalkan. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Qadar Ustaz. Ya, mewakili jamaah lain Ustaz. Bilal tadi sebagaimana dikatakan beliau masuk surga terlebih dahulu ya, sebelum sosoknya wafat, artinya dikabarkan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian Isra Mi'raj, Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal yang ada di surga. Apakah itu berseberangan dengan sabda Nabi SAW, surga itu adalah ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatar 'alal bal. Itu jadi gambaran masa depan atau bagaimana, itu sering ditanyakan Ustaz. Jadi Nabi ngelihat Bilal di surga, berarti gambaran masa depan atau bagaimana begitu Ustaz? Baik. Nanti akan masuk gitu kan, atau diperlihatkan atau bagaimana Ustaz? Sahih. Naam. Jazakallah khair, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pastinya ketika beliau dijalankan, diundang, dipanggil untuk melalui perjalanan Isra wal Mi'raj, pastinya tidak terlepas dari skenario Rabbani. Allah yang mengaturnya, Allah yang mempersiapkannya, dan Allah juga yang membuat jadwalnya kemana, apa, dan bagaimana dan seterusnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan masuk ke dalam surga, pastinya ketika beliau berada di sana, yang melihat baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk hamba Allah Taala yang melihat surga kecuali Jibril alaihissalam dan juga hamba Allah yang lainnya, yang tahu hanyalah Allah. Tapi manusia yang melihat dan yang masuk ke dalam surga yang Allah Taala izinkan, dan itu baru sebagian kecil dari isi surga yang tidak bisa dibayangkan. Itu dia. Jadi yang ada itu hanya sekedar gambaran kecil, sebagian kecil, pendekatan, dan juga membuktikan bahwasanya agama ini sempurna. Apa yang dibawa oleh Nabi itu benar adanya. Al-Quran itu benar-benar relevan, menjelaskan tentang surga, dan surga itu ada, dan Nabi pernah masuk, walaupun tidak semuanya digambarkan, dijelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak bertentangan dengan yaitu hakikat surga yang pada dasarnya surga itu punya kriteria mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat nampak oleh mata siapapun kecuali orang-orang yang memang Allah pilih dan takdirkan. Dan yang pertama, satu-satunya yang Allah takdirkan dari bangsa manusia hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat surga, dan beliau bisa mendengar apa yang ada di surga, dan beliau bisa membayangkan bagaimana itu surga, termasuk juga neraka, Insya Allah yang kami bisa pahami dari dua riwayat ini, karena dua-duanya sahihah dan tidak mungkin ada hadis yang sahih itu bertentangan, walaupun secara zahirnya, secara kasat mata atau deteksi akal kita yang kerdil seakan-akan dia bertentangan, tapi pada dasarnya masing-masing punya porsi dan kedudukannya. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, baik. Betul sekali bahwa itu pertanyaannya ini, caranya ini jadi itu adalah nanti dari riwayat yang sama kami belajar ini yang tidak mungkin. Lalu kita tinggi awal riwayat satu itu kami kita ini empat sahabat ini. Iya. Ada klaim sepihak, ada klaim ada
Kalau orang yang bilang orang yang bicara ini berpangkat kan kalau dalam cerita memang ditertawakan kalau dalam cerita gajinya kalau itu banyak dulu kita kemudian ada sangat sebelum kita kemudian ini jauh dari kita. Nah, bagaimana merumuskan kita yang menunjukkan ini seperti ini tidak lagi apa ya lain-lain yang mengatakan bahwa ikut kami filosofi Ikut kami. yang pengajian kami itu bagian dari filosofi mereka juga padahal kita sekarang kalau berbicarakan anggap saja satu bilang kita juga pernah seperti kita boleh tidak berani bilang orang dulu Tidak. tapi hanya ketika boleh Iya. tidak berani bilang orang dulu hadapi. Iya. Nah, sah. Ada orang yang bicara ini oh Iya. ini kan apa sebagai orang yang dulu juga kayak apa nih kedua jadi kita hidup itu mengapa aku melindungi lagi bila ada kamu beda dari kamu nggak berani mengakui bahwa kita harus bikin definisi itu ada dalam caranya yang bikin definisi juga dalam caranya Iya, iya. Nah. karena ada orang yang belajar agama atas alasan itu Benar. itu mungkin aja Baik. Nah. Baik, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan saya bisa nangkap secara garis besar gitu ya. Walaupun isinya sebenarnya mungkin sharing Pak ya. Ya, sharing sebenarnya yang kami bisa tangkap tadi isinya sharing dan juga beliau mengangkat tentang bagaimana esensi dari sebuah sanad yang punya nilai dan itu yang akan punya nilai sekaligus juga ada dampak ketika tidak selektif di dalam yang namanya sanad seperti itu. Sama seperti seseorang ketika dia dengan mudahnya mengatakan qala Rasulullah tapi tanpa selektif, tanpa berhati-hati tentang validasi keotentikan qala tersebut. Seperti itu Pak ya. Sebenarnya wallahu a'lam ada beberapa metodologi di dalam ilmu hadis. Kebetulan kami memang di S1, S2 di hadis Pak. Jadi insya Allah masih ingatlah sedikit-sedikit yang pernah kami pelajari. Para ulama juga ada beberapa adab-adab yang mereka sampaikan kepada kita. Dari mulai generasi yang pertama Al-Imam As-Sakhawi dan juga kemudian Al-Imam As-Suyuti diteruskan kepada Al-Imam An-Nawawi di dalam beberapa kitab-kitab beliau. Ketika seseorang menyampaikan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia itu setelah mengawalinya dengan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirilah dengan kalimat au kama qala Rasulullah. Karena dari setiap riwayat, walaupun di dalam Sahih Bukhari sendiri seperti yang Bapak sampaikan tadi, apalagi di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya itu, semuanya adalah sebuah usaha, upaya yang mereka lakukan untuk menjaga keotentikan. Tapi tentang keasliannya, kebenarannya, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Sehingga itu salah satu langkah untuk kita bisa lebih mengamankan yang pertama tentang keotentikan riwayat tersebut dan juga kehati-hatian kita agar tidak salah menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiri setiap kalimat hadis yang kita sampaikan au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pada dasarnya sebenarnya para ulama
dari mulai abad yang pertama yang memprakarsai, mengumpulkan hadis, yaitu Al-Imam Az-Zuhri dan juga Al-Imam yaitu Abu Bakar, Al-Imam Abu Bakar Al-Hazimi. Dua orang ini yang menjadi prakarsa mengumpulkan hadis di zamannya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diikuti dengan generasi berikutnya. Yang pertama adalah Al-Imam Malik, kemudian dilanjutkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dilanjutkan Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Di setiap generasi mereka itu dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berpegang teguh dengan yaitu metodologi yang sangat ketat. Dari semua yang paling ketat adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kita selaku seorang muslim yang terakhir, kita yakin bahwa setiap hadis yang sahih yang melalui generasi tadi dan juga dengan metodologi yang sangat ketat di dalam seleksinya yang dilakukan oleh para ulama, kita yakin setiap hadis yang sahih pasti tidak akan bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih, apalagi akan bertentangan dengan Al-Quran. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hadis juga punya nilai wahyu, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Setiap wahyu yang datang dari Allah yang langsung berupa Al-Quran, atau wa utitu mithlahu ma'ah, atau seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad yang setingkat dengan Al-Quran, semuanya di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Oke. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini, khususnya tadi tentang poin mendasar, kami ingatkan kembali dan beliau juga tadi sampaikan bagaimana pentingnya kita untuk bisa memilih dan memilah mana yang sirah, mana yang tarikh, dan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Karena setiap riwayat yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa selektif memilihnya. Karena ketika salah di dalam bersandarkan kepada Rasul, yang akan berdampak bukan hanya Rasul, tapi agama Islam yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.